warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat melakukan aktivitas kita sebagaimana biasanya. Sholawat beriringkan salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kami dari kelompok 1 beranggotakan 3 orang. Saya Ellen Kistienda. Di sini kami akan menjelaskan makalah kami yang berjudul Asia Tenggara, Kedatangan dan Perkembangan Islam di Asia Tenggara pada mata kuliah Sejarah Islam Asia Tenggara yang diampu oleh Bapak Mutasir SHI MSy. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan dari poin A sampai C. Pengenalan wilayah dan masyarakat Asia Tenggara. Yang pertama, kita akan bahas pengenalan wilayah Asia Tenggara. Nah, secara umum, kawasan atau wilayah dunia kerap diartikan sebagai sekumpulan negara yang berdekatan. Nah, secara geografis, memiliki interaksi yang intensif satu dengan yang lain, serta memiliki persepsi yang mirip mengenai berbagai fenomena dunia. Nah, secara geografis, kawasan yang disebut sebagai Asia Tenggara merupakan wilayah yang berada di antara wilayah Asia Selatan dan Asia Timur. Nah, di wilayah Asia Tenggara ini terdapat 2 subwilayah yang memiliki beberapa ciri khas geografis yang mirip. Yang pertama yaitu Asia Tenggara Daratan atau biasa disingkat ATD, atau biasa disebut dengan Mainland Southeast Asia, yang meliputi dari negara Myanmar, Laos, Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Nah, wilayah ini menempati daratan benua Asia yang pertama. Nah, lalu yang menempati daratan Asia yang kedua pada Asia Tenggara yaitu Asia Tenggara Kepulauan atau Asia Tenggara Maritim atau Maritim Southeast Asia, yang meliputi Indonesia, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Singapura. Lanjut, yang kedua yaitu masyarakat Asia Tenggara. Masyarakat Asia Tenggara disebut sebagai suku Melayu lantaran mempunyai kemiripan budaya juga fisik. Nah, kemiripan tersebut disebabkan oleh pengaruh yang dibawa bangsa Arab, Cina, Eropa, dan India, di mana waktu itu terjadi perdagangan di wilayah pesisir Asia Tenggara. Selain itu, beberapa masyarakat yang terdapat di negara-negara Asia Tenggara ini mayoritasnya bermata pencaharian dalam sektor agraris, yang berarti mereka bertempat tinggal di daerah pedesaan atau perkampungan. Namun, tidak dengan negara Singapura. Mengapa demikian? Karena negara Singapura merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang paling maju di antara negara-negara lainnya. Lanjut, poin kedua yaitu Asia Tenggara sebelum dan sesudah masuknya Islam. Nah, bagian B ini, bagaimana sih Asia Tenggara sebelum dan sesudah masuknya Islam? Oke, akan kita bahas lebih lanjut. Menurut catatan sejarah, bangsa yang pertama kali diketahui hidup di Asia Tenggara adalah orang Dongson di Vietnam. Nah, mereka sudah tinggal di negeri itu sejak 5.000 tahun sebelum Masehi. Disusul kemudian oleh bangsa Thai di Thailand pada 3.000 tahun sebelum Masehi. Sedangkan bangsa Melayu tercatat mulai mengembangkan kehidupannya di Asia Tenggara itu pada tahun 2.500 tahun sebelum Masehi. Nah, selanjutnya datanglah kaum pendatang dari Cina, khususnya bangsa Yunani dan lembah Yangtze di wilayah Cina Selatan. Kemudian lalu disusul oleh bangsa India, Arab, dan Eropa. Nah, sebelum kedatangan Islam, di Asia Tenggara itu dominan oleh agama-agama Hindu dan Buddha. Nah, itu adalah agama-agama kepercayaan utama di Asia Tenggara. Kerajaan-kerajaan di daratan
Semenanjung Asia Tenggara pada umumnya memeluk agama Buddha, sedangkan kerajaan-kerajaan di Kepulauan Melayu atau di Nusantara umumnya lebih dipengaruhi oleh agama Hindu. Beberapa kerajaan yang berkembang di semenanjung ini awalnya bermula di daerah yang sekarang menjadi negara-negara Myanmar, Kamboja, dan Vietnam. Nah, lalu kerajaan-kerajaan kuno di Asia Tenggara pada umumnya dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu kerajaan-kerajaan agraris dan kerajaan-kerajaan maritim. Nah, kegiatan utama kerajaan agraris adalah pertanian. Mereka kebanyakan terletak di semenanjung Asia Tenggara. Contoh dari kerajaan agraris ini yaitu kerajaan Ayutthaya yang terletak di delta Sungai Chao Phraya di Thailand. Nah, lalu bagaimana dengan kerajaan maritim? Nah, kerajaan maritim ini kegiatan utamanya yaitu perdagangan melalui laut. Kerajaan Malaka dan kerajaan Sriwijaya adalah contoh dari kerajaan maritim. Nah, menurut sejarah nih, para pedagang muslim mulai mengunjungi Asia Tenggara pada abad ke-12 Masehi. Samudra Pasai adalah kerajaan Islam yang pertama ketika itu. Pada waktu itu, Sriwijaya telah diambang keruntuhan akibat perselisihan internal. Kesultanan Malaka yang didirikan oleh salah seorang pangeran Sriwijaya berkembang kekuasaannya dalam perlindungan Tiongkok dan mengambil alih peranan Sriwijaya sebelumnya. Nah, agama Islam kemudian mulai menyebar di sekitar kepulauan selama abad ke-13 dan ke-14, menggantikan agama Hindu, di mana mereka yang para penguasanya telah beragama Islam berfungsi sebagai pusat penyebaran di wilayah itu. Beberapa kesultanan lainnya seperti Kesultanan Brunei di Kalimantan dan Kesultanan Sulu di Filipina yang secara relatif mengalami sedikit hubungan dengan kerajaan-kerajaan lainnya. Nah, seperti itulah keadaan Asia Tenggara sebelum dan sesudah masuknya Islam. Nah, lanjut poin yang ketiga yaitu kedatangan Islam di Asia Tenggara. Sebelum kita bahas lebih jauh nih, perlu kita bedakan antara kedatangan Islam, penetrasi atau penyebaran Islam, dan Islamisasi. Kalau kedatangan Islam, biasanya itu dibuktikan dengan melihat bagaimana peninggalan sejarah tersebut seperti prasasti, batu tertulis, batu nisan, dan lain-lain. Nah, bukti inilah yang menjadi acuan diperkirakannya awal kedatangan Islam di suatu tempat tertentu. Namun perlu kita ketahui, kedatangan Islam di suatu tempat tidak selalu berarti bahwa masyarakat setempat telah menganut Islam. Nah, Islam masuk ke Asia Tenggara melalui suatu proses yang damai dan berlangsung selama berabad-abad. Penyebaran Islam di kawasan ini terjadi tanpa pergolakan politik, melainkan Islam masuk melalui jalur perdagangan, perkawinan, dakwah, tasawuf, politik, dan pembauran masyarakat Muslim Arab, Persia, dan India dengan masyarakat pribumi. Nah, menurut Arnold yang ditulis dalam bukunya, kedatangan Islam ke Asia Tenggara berlangsung secara damai. Masuknya Islam ke berbagai wilayah di Asia Tenggara tidak berada dalam satu waktu yang bersamaan, melainkan berlangsung selama berabad-abad dan tidak merata di seluruh tempat. Nah, banyak nih peneliti yang mengatakan bahwa Islam telah datang ke Asia Tenggara sejak abad pertama Hijriah atau sekitar 7 Masehi. Seperti yang diyakini Arnold, proses konversi Islam di kalangan pribumi Asia Tenggara baru terjadi pada masa berikutnya. Nah, setelah abad ke-12, pengaruh Islam kelihatan lebih nyata. Karena itu, proses Islamisasi nampaknya mengalami akselerasi antara abad ke-12 dan abad ke-16. Nah, seperti yang tergambar yang sebelumnya kita bicarakan nih, dalam uraian yang tadi saya jelasin, Islam Asia Tenggara pada awalnya diperkenalkan melalui hubungan dagang dan perkawinan. Nah, para pedagang Muslim Arab diyakini menyebarkan Islam sembari melakukan perdagangan di wilayah Asia Tenggara.
Nah, para pedagang Muslim tersebut juga melakukan perkawinan dengan wanita lokal. Ya, dengan pembentukan keluarga Muslim ini, maka komunitas-komunitas Muslim pun terbentuk yang pada gilirannya memainkan andil besar dalam penyebaran Islam. Tentunya wanita tersebut masuk terlebih dahulu ke dalam agama Islam. Baiklah, saya Nur Asma, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu watak dan karakteristik Islam di Asia Tenggara. Islam di Asia Tenggara memiliki watak dan karakteristik yang khas, berbeda dengan watak Islam di kawasan lainnya, khususnya di Timur Tengah, yang merupakan jantung dunia Muslim. Hal ini disebabkan oleh adanya proses adaptasi dengan kondisi lokal sehingga membentuk dinamika Islam Asia Tenggara yang khas, yang membedakannya dengan Islam di Timur Tengah, Afrika, dan wilayah lainnya. Karakteristik khas Islam di Asia Tenggara itu misalnya seperti yang dikemukakan Aziumardi Azra adalah watak Islam yang lebih damai, ramah, dan toleran. Watak seperti itu diakui banyak pengamat lainnya di masa lalu. Aziumardi menambahkan bahwa penyebaran Islam di Asia Tenggara berbeda dengan ekspansi Islam di banyak wilayah Timur Tengah, Asia Selatan, dan Afrika, yang oleh sumber-sumber Islam Timur Tengah disebut Fatah atau Futuh, yakni pembebasan, yang dalam praktiknya sering melibatkan kekuatan militer. Meskipun Futuh di kawasan-kawasan yang disebutkan terakhir ini tidak selamanya berupa pemaksaan penduduk setempat untuk memeluk Islam. Sebaliknya, penyebaran Islam di Asia Tenggara tidak pernah disebut sebagai futuh yang disertai kehadiran kekuatan militer. Karakter khas Islam Asia Tenggara lainnya adalah wataknya yang moderat. Dalam dunia di mana pandangan dunia telah memaknai Islam tidak cocok dengan modernisasi dan demokrasi, bahkan dikonotasikan dengan radikalisme agama, Asia Tenggara justru memperlihatkan sosok Islam yang moderat. Oleh karena itu, yang dapat dikatakan di sini adalah bahwa Muslim Asia Tenggara mengalami dinamika yang variatif terhadap perubahan yang terjadi sesuai dengan kondisi sosiokultural, politik, hukum, ekonomi negara masing-masing. Selanjutnya, latar belakang sejarah masuknya Islam di Asia Tenggara. Islam masuknya ke Asia Tenggara sebagai wilayah periferi dunia Islam melalui suatu proses damai yang berlangsung selama berabad-abad. Kompleksitas agama di Asia Tenggara menunjukkan bahwa Islam bukanlah agama pertama yang tumbuh besar. Dengan kata lain, Islam masuk ke lapisan masyarakat yang telah mempunyai pemahaman keagamaan yang mapan. Agama asli masyarakat Tenggara pertama bersentuhan dengan Hindu, kemudian Buddha, dan berinteraksi memunculkan tradisi khas berbentuk matriks budaya agama pribumi yang berlangsung dalam waktu lama. Dalam kondisi demikianlah agama Islam masuk dan barulah kemudian Kristen. Selanjutnya F dalam proses perkembangan masyarakat Islam di Asia Tenggara. Selain dijumpai beberapa hal yang merupakan sebagai faktor penghambat, juga dapat ditemukan hal-hal yang dapat dianggap sebagai penunjangnya. Di antara hal-hal yang dipandang sebagai faktor penghambat bagi perkembangan masyarakat Islam di Asia Tenggara itu tentu saja tidak berbeda dengan faktor-faktor yang dikategorikan sebagai tantangan dalam pembentukannya. Misalnya masih kuatnya kepercayaan lama warisan leluhur, telah berkembangnya agama non-Islam dalam masyarakat, dan datangnya kaum penjajah barat yang secara keseluruhannya beragama Kristen dan menganggap Islam sebagai saingan, bahkan musuh mereka. Ada pula hal-hal yang merupakan faktor penunjangnya. Di antara faktor penunjang masyarakat Islam di Asia Tenggara yang dimaksud itu misalnya adanya sejumlah pusat kekuasaan dan penyebaran Islam. Maksudnya masuknya Islam sejumlah orang berpengaruh dan aktif dalam kegiatan penyebaran Islam. Munculnya sejumlah ulama yang berhasil mengislamkan raja dan kaum bangsawan yang berpengaruh di suatu daerah tertentu, berdirinya organisasi tarekat, sufi muktabar, dan lokal yang memiliki cabang dan ranting di berbagai daerah.
Terbentuknya lembaga-lembaga pendidikan dan pengajaran Islam yang berupa pesantren dan masjid. Dilaksanakannya dakwah Islamiyah secara intensif dengan bentuk pengajian, majelis taklim oleh para mubalik Islam, dan berdirinya negara-negara nasional yang mengayomi dan memberikan beragama terhadap setiap kelompok masyarakat yang merupakan penduduknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi bagian G dan H. Pertama yaitu G, pengaruh Islamisasi di Asia Tenggara. 1. Pola-pola Islamisasi di Asia Tenggara. Islam masuk ke Asia Tenggara disebarluaskan melalui kegiatan kaum pedagang dan para sufi. Hal ini berbeda dengan daerah Islam di dunia lainnya yang disebarluaskan melalui penaklukan Arab dan Turki. Islam masuk di Asia Tenggara dengan jalan damai, terbuka dan tanpa pemaksaan, sehingga Islam sangat mudah diterima masyarakat Asia Tenggara. Berkaitan dengan hal ini, ada beberapa saluran masuk Islam ke Asia Tenggara. Yang berkembang ada 6. Yang pertama yaitu saluran perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu dari saluran Islamisasi yang paling memudahkan. Karena ikatan perkawinan merupakan ikatan lahir batin, tempat mencari kedamaian di antara dua individu. Kedua individu, yaitu suami istri, merupakan keluarga yang justru menjadi inti masyarakat. Dalam hal ini berarti membentuk masyarakat muslim. B, yaitu saluran tasawuf. Tasawuf merupakan saluran yang penting dalam proses islamisasi di Indonesia. Tasawuf juga termasuk kategori media yang berfungsi dan membentuk kehidupan sosial bangsa Indonesia yang meningkatkan banyak bukti yang jelas yang berupa naskah-naskah antara abad ke-13 dan ke-18. Hal ini berhubungan langsung dengan penyebaran Islam di Indonesia dan memegang sebagian peranan penting dalam organisasi masyarakat di kota-kota pelabuhan. Yang C, yaitu saluran politik. Saluran ini menyebutkan dengan pendekatan politik atau kekuasaan. Pendekatan politik yang dimaksud adalah upaya dakwah yang dilakukan para pedagang dan pendatang muslim yang kemudian berhasil mengidamkan para raja dan pembesar istana yang sebelumnya menganut agama Hindu dan Buddha. Pengaruh kekuasaan raja sangat berperan besar dalam proses islamisasi. Ketika seorang raja memeluk agama Islam, maka rakyat juga akan mengikuti jejak rajanya. D, yaitu saluran pendidikan. Pendidikan juga mempunyai andil yang besar dalam islamisasi di negeri ini. Sesuai dengan kebutuhan zaman, mereka perlu adanya tempat atau lembaga yang menampung anak-anak mereka untuk meningkatkan atau memperdalam ilmu agamanya. Lembaga umum yang bisa menampung kebutuhan pendidikan antara lain masjid, langgar, atau dalam komunitas yang lebih kecil seperti keluarga. Dengan demikian muncullah lembaga-lembaga pendidikan Islam secara informal di masyarakat. Yang E, saluran seni. Islamisasi juga dilakukan dengan melalui cabang-cabang kesenian seperti seni bangunan, seni pahat atau ukir, seni musik, seni tari, dan seni sastra. Contohnya dalam cabang seni bangunan dan seni pakat banyak kita jumpai dalam masjid-masjid kuno. Di Indonesia, masjid-masjid kuno mempunyai kekhasan tersendiri. Demikian juga saluran islamisasi melalui seni tari, seni musik, dan seni sastra. Dalam upacara-upacara keagamaan seperti Maulid Nabi, seperti dipertunjukkan seni tari atau seni musik tradisional. Misalnya sekaten yang terdapat di Keraton Yogyakarta, Surakarta, Cirebon dibunyikan pada perayaan Gerebek Maulud. Yang kedua yaitu teori-teori kedatangan Islam dan islamisasi di Nusantara. Kondisi semacam ini memaksa beberapa pakar untuk memunculkan teori-teori dalam kaitannya dengan islamisasi dan perkembangan Islam di Indonesia. Paling tidak ada empat teori yang dimunculkan, yaitu pertama yaitu teori India. Salah satu pemegang teori India adalah Pishnapel.
seorang profesor bahasa Melayu di Universitas Leiden, Belanda. Dia mengatakan bahwa Islam datang ke Indonesia Nusantara bukan berasal dari Arab atau Persia langsung, tetapi berasal dari India, terutama dari pantai barat dari Gujarat dan Malabar. B. Yaitu teori Arab. Teori bahwa Islam juga dibawa langsung dari Arabia, dipegang pula oleh Crawford. Walaupun ia menyarankan bahwa interaksi penduduk Nusantara dengan kaum muslimin yang berasal dari pantai timur India juga merupakan faktor penting dalam penyebaran Islam di Nusantara. Yang C yaitu teori Persia. Teori ini menyatakan bahwa Islam yang datang di Nusantara ini berasal dari Persia, bukan dari India atau Arab. Teori ini didasarkan pada beberapa unsur kebudayaan Persia, khususnya Syiah yang ada dalam kebudayaan Islam di Nusantara. Yang D yaitu teori Cina. Tempatnya peranan orang Cina terhadap Islamisasi di Indonesia perlu memperhatikan. Sementara itu, ekspedisi Laksana Cheng Ho yang memasuki Nusantara menimbulkan dugaan bahwa Islam bisa dimungkinkan datang melalui Cina. Dari keempat teori di atas dapat disimpulkan bahwa karena adanya perbedaan pendapat dari masing-masing pendapat para ahli, para pakar-pakar tersebut berupaya untuk membagi tahap tersebut dalam beberapa fase atau tahap tentang Islamisasi di Indonesia. Yang H. Asia Tenggara masa kini. Apabila kita membuka kembali sejarah perkembangan Islam di Nusantara yang cenderung jalan damai, maka hal ini meniscayakan sebuah proses yang pelan dan bertahap daripada revolusi, sebagaimana yang terjadi di kawasan Timur Tengah melalui proses pembebasan atau peperangan. Proses ini menjadikan Islam di Nusantara menampakkan karakteristik yang damai, tetapi sekaligus dinamis. Karakter Islam di wilayah ini jauh dari kesan keras, kaku dan sulit menerima kemajuan. Akan tetapi, dinamika keislaman di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mengalami proses pergulatan yang sangat tajam. Tertangkapnya Abu Dujana dan rentetan peristiwa pengeboman yang muncul dalam tahun-tahun terakhir ini menjadikan Islam di Indonesia mendapat perhatian yang cukup serius dari kaum intelektual Muslim. Kesemuanya itu sebenarnya disebabkan oleh pemahaman agama yang rigid, fanatik, dan kaku, sehingga agama hanya diperjuangkan secara simbolik, formalistik, bukan lagi akses substansialnya. Ditambahnya lagi dengan faktor di luarnya seperti penguasa atau rezim dan intervensi asing, Barat dan Amerika Serikat yang selalu meminggirkan aspirasi mereka dalam mengembangkan dan mewujudkan tujuan-tujuan luhur agama. Sayangnya, keyakinan kuat membela agama ini tidak dibarengi dengan pertimbangan yang bijak tentang dampak yang akan ditimbulkan dari aksi-aksi kekerasan yang dilakukan umat. Padahal jika umat Islam mau berpikir lebih panjang, tidak akan melakukan aksi-aksi kekerasan. Ketidakmampuan melakukan perubahan sosial diekspresikan dengan aksi balasan yang luar biasa dahsyatnya. Bagi citra Islam sebagai agama yang cinta perdamaian, tindakan pengeboman terhadap kepentingan Barat menjadi isyarat betapa ketidakadilan Barat terhadap dunia Islam telah menciptakan frustasi yang dilampiaskan dengan aksi-aksi terorisme.